Haleluya, shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita ada dalam program Mujizat Zaman Now. Kita percaya ada mujizat-mujizat di zaman sekarang ini terjadi. Sebab karya Tuhan telah dinyatakan, anugerah Tuhan telah dinyatakan bagi kita. Ketika kita percaya kepada Kristus, kepada Tuhan yang sumber pembuat mujizat, maka Bapak Ibu Saudara, saya percaya mujizat-mujizat zaman now terus Bapak Ibu Saudara dan saya alami dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama satukan hati kita. Kita masuk dalam program Mujizat Zaman Now. Kita akan menyembah dan memuji Tuhan, dan kita percaya urapan Tuhan mengalir dalam setiap kita. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami berterima kasih buat waktu dan kesempatan kami boleh terkoneksi, tergabung di dalam program Mujizat Zaman Now. Kami percaya kami akan menerima urapan yang baru. Mujizat-mujizat itu terjadi sekarang ini ketika ada dalam hadirat Tuhan, dan firman Tuhan meneguhkan kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah termulia di bumi dan di surga. Katakan, Kaulah, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhanku, amin. Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Katakan sekali lagi pujian ini, Kaulah, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia, amin, di bumi dan di surga. Sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan,
Ku puji, ku muliakan nama, ku puji, ku puji, ku muliakan namamu. Kami puji kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Kami bersyukur, terima kasih, haleluya. Terima kasih Bapa, ya Allah, ya Allah, kami menyembahmu. Terima kasih Tuhan, haleluya. We worship you. Kami bersyukur, terima kasih Bapa, haleluya. Kami bersyukur, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh, katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenan-Mu mengikutiku. Oh, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu, kebenaran-Mu dan perkenan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Mari yang rindu mengalami mujizat-mujizat Tuhan di zaman now ini, sama-sama kita katakan, kita angkat kedua tangan kita, kita sepakat, kita katakan pujian ini. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru, amin, di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenan-Mu mengikutiku. Oh, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu, kebenaran-Mu dan perkenan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Bapak Ibu Saudara, engkau yang sedang mengalami pergumulan, persoalan atau sakit penyakit, percaya firman Tuhan berkata, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Kita percaya dalam program mujizat zaman now ini terjadi mujizat-mujizat yang luar biasa. Ketika kita sepakat, kita percaya terjadi mujizat-mujizat yang dahsyat. Mari sama-sama dengan saya kita sekali lagi mengatakan pujian ini. Anugerah-Mu melimpah bagiku, yes, selalu baru di
setiap waktuku kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu, Yes, mengikutiku. Oh, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu, kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu, kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Shalom Bapak Ibu, shalom semuanya. Judul renungan kita malam ini adalah Perjamuan Kudus. Dan ini terambil dari 1 Korintus 11 ayat 26 sampai dengan 32. Dan juga dalam kitab Injil Matius 26 ayat 26 sampai dengan 9, Markus 14 ayat 22 sampai dengan 25, dan Lukas 22 ayat 15 sampai dengan 20. Saya bacakan dari 1 Korintus 11 ayat 26. Perjamuan kudus adalah memberitakan kematian Tuhan Yesus. Ya, karena kita makan tubuh Yesus yang terpecah, karena kita minum darah Yesus yang tercurah. Ayat 22, ayat 27, jika cara yang tidak layak makan perjamuan kudus, maka kita berdosa terhadap tubuh dan darah Yesus. Ini artinya apa? Ini bicara dengan cara yang salah, bukan bicara orang yang salah. Jika bicara orang yang salah, seringkali dikaitkan dengan dosa. Maka banyak ajaran orang harus bertobat dahulu baru boleh ikut perjamuan kudus. Ayat 28, apa cara yang tidak layak? Maka orang harus menguji dirinya. Apakah percaya tubuh dan darah Yesus? Tubuh dan darah Yesus itu bukan lambang. Jadi ini yang harus diuji. Apakah kita sungguh-sungguh percaya akan tubuh dan darah Yesus? Ya. Akibat cara yang tidak layak itu menganggap lambang. Ayat 29 dikatakan, jika tidak mengakui tubuh Tuhan, itu menganggap lambang, maka mendapatkan hukuman. Tidak dikatakan mengakui darah Tuhan. Tubuh Tuhan berguna untuk memberikan kita kekuatan, kesembuhan, dan panjang umur. Sedangkan darah Tuhan berguna untuk memberikan kita pengampunan dosa. Ayat 30, orang yang tidak mengakui tubuh Tuhan akan lemah, sakit, dan meninggal. Lemah, sakit, dan meninggal ini adalah proses alami. Semua orang mengalaminya. Iya kan? Iya, pasti sebelum sakit lemah dulu, dan setelah sakit bisa meninggal. Karena itu biasa, itu proses alami. Jadi bukan sesuatu yang aneh, bukan ada sesuatu penyebab, bukan. Jika caranya salah, maka kita dihukum bersama-sama dengan dunia karena dosa. Jadi dunia memang ngalamin gitu, karena itu adalah bagian dari hukuman akibat dosa. Itu dikatakan di dalam ayat 32. Sedangkan jika caranya benar, yaitu mengakui benar-benar tubuh Tuhan, maka perjamuan kudus memberikan manfaat sehingga kita menjadi kuat, kita menjadi sehat, dan kita juga menjadi panjang umur. Jadi bukan perjamuan kudus yang menyebabkan orang lemah, sakit, dan juga mati atau meninggal. Tetapi karena banyak gereja, banyak pendeta, banyak orang Kristen salah menafsirkan ayat ini, maka orang menjadi takut menerima perjamuan kudus. Akibatnya banyak orang tidak mengalami mujizat besar dari perjamuan kudus. Jangan menyebut lambang. Banyak orang Kristen yang salah menyebut perjamuan kudus sebagai lambang tubuh dan darah Yesus. Padahal
Pada Matius 26 ayat 26 sampai dengan 28, Tuhan Yesus tidak menyebut lambang tubuh dan darah Yesus, walaupun yang diangkat Yesus adalah roti dan anggur. Tetapi pada saat diberikan kepada murid-murid, Yesus berkata, terimalah, makanlah, inilah tubuhku, minumlah, inilah darahku. Enggak ada kata lambang. Wahyu 22 ayat 18 dikatakan, jika menambahin ayat, Allah akan menambahkan malapetaka. Karena itulah pendeta atau orang Kristen hati-hati, jangan menambahkan kata lambang. Karena di dalam Matius 26 ayat 26 sampai 28 enggak ada kata lambang situ. Jadi kalau kita menambahi kata lambang, maka Wahyu 22 ayat 18 jelas memperingatkan jika kita menambahin ayat firman Tuhan, maka Tuhan akan menambahkan, Allah akan menambahkan malapetaka. Karena itu hati-hati. Demikian juga anak-anak boleh menerima perjamuan kudus. Anak-anak boleh menerima perjamuan kudus karena Paskah pertama di Mesir, domba Paskah dimakan oleh seisi rumah. Dan itu pasti termasuk anak-anak. Keluaran 12 ayat 46. Bahkan anak-anak, buktinya juga anak-anak ikut dalam perjamuan kudus, ikut dalam ibadah Paskah itu. Anak-anak diberi kesempatan untuk bertanya, apa arti Paskah itu? Dan itu dikatakan dalam Keluaran 12 ayat 26. Terbukti benar. Buktinya banyak anak-anak yang sakit sembuh karena diberikan perjamuan kudus. Kalau tidak, anak itu justru mati kan? Tapi enggak. Terbukti anak-anak justru banyak yang sembuh. Keluaran 12 ayat 44, seorang budak belian barulah boleh memakan setelah engkau menyunat dia. Mungkin ayat ini yang menjadi dasar orang harus dibaptis dulu, barulah boleh ikut perjamuan kudus. Karena apa? Karena sunat itu kemudian berubah menjadi baptisan. Saat domba Paskah disembelih, orang dewasa yang melakukan. Sedangkan saat perjamuan kudus, yang mengangkat dan mendoakan perjamuan kudus adalah orang dewasa, bukan anak-anak. Anak-anak hanya menerima dari orang tuanya, tapi tetap boleh menerima perjamuan kudus. Tubuh dan darah Yesus harus dimakan keduanya. Saat perjamuan kudus harus memakan tubuh Yesus dan minum darah Yesus, bukan salah satunya. Karena saat perjamuan kudus, Tuhan Yesus juga memberikan tubuh dan darahnya kepada murid-muridnya. Dan itu jelas dikatakan di dalam Matius 26 ayat 26 sampai dengan 28. Tetapi ada gereja tua, jemaat hanya boleh makan tubuh Yesus saja. Sedangkan darah Yesus hanya diminum oleh imamnya saja. Perjamuan kudus itu membuat banyak pertentangan. Ini menjadi bukti. Ini bukan bukti adanya yang salah. Bukan, justru ini sangat benar. Sehingga iblis membuat pertentangan di antara orang Kristen. Agar orang Kristen tidak mengalami mujizat besar dari perjamuan kudus. Yohanes 6 ayat 51 dikatakan, Yesus berkata, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yohanes 6 ayat 52, orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Yohanes 6 ayat 56, barang siapa makan daging Yesus dan minum darah Yesus, ia tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam dia. Yohanes 6 ayat 57, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Yohanes 6 ayat 58, inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Yohanes 6 ayat 60, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?
Yohanes 6 ayat 61, Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungguh-sungguh tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Yohanes 6 ayat 66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus. Jadi Yohanes 6 ayat 66, inilah angka 666, angka antikris. Kenapa? Karena pada Yohanes 6 ayat 66 inilah dikatakan bahwa banyak murid-murid yang mengundurkan diri. Dan itulah artinya menolak Yesus. Itulah arti dari antikris. Pengajaran Yesus tentang perjamuan kudus membuat orang Yahudi bertengkar. Ajaran Yesus juga dianggap keras dan menggoncangkan iman, sehingga banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri. Jadi terkesan perjamuan kudus itu membuat pertentangan. Karena juga murid-murid juga berkata ini perkataan keras, itu bisa menggoncangkan iman. Dan itu juga berujung kepada banyak murid-murid yang meninggalkan Yesus. Karena itulah bagi kita Bapak Ibu, sekarang ini juga pertentangan itu sudah tetap terjadi. Iya, 2000 tahun lalu saat masa Yesus itu terjadi. Apalagi sekarang, ya enggak Bapak Ibu. Saya simpulkan renungan ini, perjamuan kudus adalah sakramen yang penting dan penuh kuasa Allah. Tetapi sayang, karena penafsiran yang salah, banyak orang Kristen tidak mengalami mujizat besar dari perjamuan kudus. Amin Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala kita. Puji syukur Tuhan kami panjatkan hadapan Tuhan Yesus. Kami telah menyaksikan acara mujizat zaman now ini. Saya berdoa untuk para netizen, para jemaat yang menyaksikan acara mujizat ini. Saya berdoa sembuhkan mereka dari segala sakit penyakit. Apapun sakit penyakit kami, Tuhan Yesus mau dan mampu menyembuhkan kami. Karena nama Yesus ada di atas segala nama, termasuk ada di atas segala nama penyakit kami. Demikian juga berkati usaha pekerjaan kami. Apapun usaha pekerjaan kami percaya Yesus pasti bisa memberkatinya. Yesus mampu mengangkat kami naik jadi kepala. Demikian juga kami juga berdoa untuk keluarga kami. Tuhan berikan damai Kristus turun atas keluarga kami, sehingga keluarga kami aman, tentram, damai, tidak ada cekcok, tidak ada pertengkaran. Berkati suami dalam pekerjaannya, demikian juga istri berkati dalam pekerjaannya, bahkan juga jika istri juga sebagai ibu rumah tangga. Berkati juga anak-anak yang sedang sekolah ataupun yang sudah bekerja, Tuhan, pagari mereka terhindar dari segala pergaulan yang tidak benar, bebaskan dari orang-orang jahat, bebaskan dari orang-orang nakal, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun segala ikatan kami percaya Yesus mampu melepaskannya. Karena Yesus yang berjanji, jika kita di dalam firman-Nya dan kita di dalam Yesus, maka kebenaran itu, Yesus itu adalah sang kebenaran akan memerdekakan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun masalah kami percaya Yesus adalah jawaban. Terima kasih Tuhan. Dan nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita sudah menyaksikan program Mujizat Zaman Now. Lewat pujian penyembahan, lewat kesaksian, lewat firman Tuhan yang luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita semua sudah diberkati dan kita menerima mujizat-mujizat yang luar biasa. Karena nama Tuhan yang penuh dengan kuasa. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri program Mujizat Zaman Now ini. Sama-sama kita angkat pujian El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai,
El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai.